Ayo dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Gratis kok. Oke, kita harus pergi. Kalau tidak kita akan diracuni juga. Wu Zan menatap Xiao Yan dan berkata dengan penuh semangat. Xiao Yan sedikit mengangguk, menepuk kelinci Bing Yun, dan bergegas keluar. Ini, yah, itulah yang saya lakukan di tempat pertama. Wu Zan tersenyum pahit. Setelah panah ditembakkan, itu meledak dengan keras, dan angka yang tak terhitung meledak. Kemudian dia pindah dan pergi dari Pulau Xuanlei. Tepat ketika sosok Wu Zan akan tersapu, dengan kekuatannya, tidak peduli berapa banyak angka ini, akan sulit untuk menghentikannya, tetapi pada saat ini, tiba-tiba dari gua yang tak terhitung jumlahnya, kunci besi hitam melonjak dengan cepat. Tubuh Wu Zan mandek, dan dia tiba-tiba terkejut. Kemudian dia melihat ke bawah dan melihat pergelangan kakinya. Kunci besi hitam mengunci pergelangan kakinya. Wu Zan tidak mengatakan apa-apa, dan kekuatan abadi muncul di jari-jarinya. Dengan lambaian tangannya, kunci besi hitam terputus. Wu Zan tidak ragu lagi, dan sosoknya tersapu keluar dari Pulau Xuanlei dengan kecepatan tinggi. Jika itu adalah kekuatan dewa pertempuran, saya khawatir dia benar-benar tidak bisa keluar, jadi tidak mengherankan bahwa ada puluhan ribu orang di Pulau Xuanlei ini. Saya khawatir sebagian besar dari mereka telah tersesat ke dalamnya, tetapi mereka belum keluar sama sekali. Setelah meninggalkan Pulau Xuanlei, Xiao Yan melihat kembali ke pulau itu dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Pulau Xuanlei, tetapi pulau itu berubah menjadi api penyucian di bumi. Semua orang di sini tidak memiliki jiwa. Wu Zan tercengang. Pulau ini adalah sebuah altar. Pada saat yang sama, suara Xiao Yan memasuki telinga Wu Zan. Altar. Wu Zan menatap Xiao Yan dengan heran. Ada puluhan ribu orang di Pulau Xuanlei. Bagaimana bisa altar sebesar itu didirikan? Dan tampaknya ada lebih dari satu altar. Xiao Yan juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia sedang memikirkan tujuan mengatur pengorbanan 10.000 jiwa. Tangkap orang di belakang dan tanyakan. Petik 2. Ketika Wu Zan juga sangat bingung dan kaget, Xiao Yan berkata, Wu Zan sedikit mengangguk, matanya tiba-tiba beralih ke arah yang ditunjuk Xiao Yan, dan ada beberapa sosok di kabut tebal. Yang tiba-tiba kaget, dia menarik diri dan melarikan diri dengan cepat. Namun, di depan Wu Zan, pelarian mereka tidak ada artinya. Wu Zan mengambil tembakan tajam dan membunuh dua dari mereka dalam sekejap. Pria yang dipimpin itu berkeringat deras, dan dia adalah satu-satunya yang segera berhenti. Tiba-tiba, dia berlutut ke arah Wu Zan, menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Adapun orang lain yang melarikan diri, tanpa kecuali, cambuk emas menyapu dan memusnahkan mereka semua dalam sekejap, hanya menyisakan pria yang menundukkan kepalanya dan bergidik. Tidak, abadi. Pada saat ini, pria itu menyadari bahwa tebakannya sebelumnya sepenuhnya salah, dan pemaksaan semacam ini hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik abadi. Wu Zan melambaikan tangannya, dan beberapa cincin naif muncul di tangannya. Dengan pelajaran yang didapat, Wu Zan memberikan perhatian khusus untuk melenyapkan semua orang kali ini, dan tidak menghancurkan cincin naif mereka. Jika tidak, dia akan dicemooh oleh Xiao Yan lagi. Segera, Wu Zan menatap pria itu, mengulurkan tangannya, meraih pria itu dan datang ke Xiao Yan. Siapa yang mengirimmu untuk mengikuti? Wu Zan bertanya dengan suara keras, dan pria itu meneteskan keringat dingin di dahinya. Tidak, tidak ada yang mengirim kami, dan aku hanya seorang yang selamat di jurang maut. Semuanya tidak berdaya. Pria itu menundukkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ada kekurangan sumber daya di jurang kutub. Xiao Yan bertanya, apakah pria ini atau beberapa orang yang pernah dia temui sebelumnya? Xiao Yan menemukan bahwa ki asal mereka tidak kurang. Secara logis, jika mereka memiliki cukup asal ki, hidup mereka tidak akan terancam. Tetapi karena mereka memiliki origin ki dan hidup mereka tidak terancam,
mengapa mereka mengambil risiko seperti itu, berburu seperti pemburu di kabut tebal. Tuanku tampaknya memasuki jurang kutub ini untuk pertama kalinya. Tidak ada kekurangan origin Ki di jurang kutub ini, dan bahkan bisa dikatakan ada kelebihannya, jawab pria itu. Lalu kenapa kamu masih melakukan ini? Xiao Yan tidak tahu tujuan spesifik mereka, tapi dia bisa dengan jelas merasakannya saat dia mengikuti mereka. Mereka semua memancarkan aura pembunuh yang kuat, dan tujuan mereka adalah membunuh. Gu Guo, pemakan jiwa. Wu Zan sepertinya memikirkan sesuatu dan bergumam. Pria itu memandang Wu Zan, menggertakkan giginya, dan mengangguk berat. Setiap orang harus menyerahkan jiwa Dewa Dou dalam 100 tahun, jika tidak, kita harus mengorbankan jiwa kita sendiri. Ayo, lari. Mereka datang. Mata pria itu langsung bergetar, raut ketakutan di wajahnya tampak lebih menakutkan daripada melihat Wu Zan. Sosoknya mundur lagi dan lagi, benar-benar menahan napas. Jangan memancarkan kekuatan jiwa, semakin kuat kekuatan jiwa, semakin mereka bisa merasakannya. Wu Zan segera berkata. Xiao Yan sedikit mengernyit, tetapi juga segera menahan kekuatan jiwanya sendiri, dan melihat menuju suara. Saya melihat bayangan hitam besar muncul dari kabut tebal, itu adalah kalajengking besar, dan teriakan melengking keluar dari mulutnya. Semua hitam, dengan 8 mata, 2 penjepit raksasa melambai, tentu saja, yang paling mencolok adalah ekor penyengatnya. Namun yang benar-benar membuat mata Xiao Yan sedikit mengecil adalah sosok yang berdiri di atas kepala kalajengking tersebut. Xiao Yan terkejut saat melihat sosok ini. Hantu roh. Gumam Xiao Yan, meski jaraknya jauh, sepasang mata putih tanpa pupil tetap menarik perhatian. Kalajengking beracun besar melayang di atas Pulau Xuanlei, dan sosok di atas kepalanya tersapu dan melayang di atas Pulau Xuanlei. Saya melihat puluhan ribu orang semua merangkak, berlutut dan membungkuk padanya. Begitu dia membuka mulutnya sedikit, jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar dari Pulau Xuanlei, berkumpul ke arahnya, dan kemudian menelannya. Alis sosok itu tiba-tiba sedikit berkerut, seolah-olah dia muak dengan sejumlah kecil jiwa, dan wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Bisakah kamu menunggu dan berkorban? Petik 2. Pada saat ini, sosok itu perlahan menoleh, dan matanya benar-benar melihat ke arah kabut tebal tempat Xiao Yan dan yang lainnya, mata tanpa pupil, membuat tinju Xiao Yan sedikit mengencang. Klan pemakan jiwa ini mungkin tidak berbeda dengan Mansion of Heaven and Man. Kekuatan mereka berasal dari jiwa yang melahap. Mereka tidak memiliki jiwa sendiri, tetapi terdiri dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Tuan jiwa, aku telah mengorbankan jiwa dewa perang dalam batas waktu. Pada saat ini, pria itu menundukkan kepalanya di atas kekosongan dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak cukup, jiwa itu jauh dari cukup. Mulai sekarang, itu akan diubah untuk mengorbankan satu jiwa setiap 50 tahun, atau yang lain, mati. Suara halus sosok itu berkata, seolah-olah ada suara yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Dan tidak terdengar seperti satu orang mengatakannya. Tunggu apa lagi? Tatapan sosok itu seolah mampu menembus kabut tebal dan mendarat di Xiao Yan dan Wu Zan. Wu Zan hendak berbicara, tetapi Xiao Yan adalah yang pertama berbicara. Kami telah berkorban sebelumnya. Xiao Yan menundukkan kepalanya, dan keringat dingin langsung muncul di dahinya, yang membuat Wu Zan di sampingnya benar-benar terpana. Pada saat ini, Xiao Yan menundukkan kepalanya dan berkedip panik pada Wu Zan. Kepala Wu Zan menghitam dalam sekejap, dia bahkan baru saja siap untuk bertarung. Dia hanya bisa mengikuti Xiao Yan dan segera menundukkan kepalanya. Kami juga telah berkorban. Pria itu memandang Xiao Yan dan Wu Zan, yang keringat dingin keluar, dan sosok di ujung tiba-tiba mengerutkan kening. Jika Anda telah berkorban, mengapa Anda berdua tidak memiliki racun pemakan jiwa di tubuh Anda?
Sepasang mata putih sosok itu tampak sangat menyusup, dan pria itu sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat dan dia tidak berani berbicara. Sudah terlambat, Xiao Yan berkata ragu-ragu, dan segera, Qi yang menyesakkan meraung dan menghilangkan kabut tebal yang menyelimuti Xiao Yan dan yang lainnya. Pada saat ini, sosok Xiao Yan dan yang lainnya benar-benar terkena kabut tebal, dan mata Wu Zan menjadi gelap. Pertempuran ini mungkin tak terhindarkan. Wu Zan tidak tahu bagaimana Xiao Yan mengarang kata-kata seperti itu, dan tersenyum tak berdaya. Lupakan saja, aku akan mengampunimu kali ini. Ambil 2 pil pemakan jiwa ini, dan batasi kamu untuk mengorbankan jiwamu dalam waktu 50 tahun. Setelah suara acuh tak acuh dari sosok itu jatuh, kedua pil hitam itu dilemparkan ke Xiao Yan. Xiao Yan mengambil pil pemakan jiwa dan melihat pil kasar yang memancarkan aura hitam ini. Xiao Yan memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dia bahkan bisa bertanya tentang bau pil itu halus. Melihat api naik di telapak tangan Xiao Yan, pil pemakan jiwa hitam itu langsung terbakar menjadi abu. Wu Zan di sampingnya tidak terkecuali, pil pemakan jiwa di tangannya hancur berkeping-keping. Aku tidak bisa menelan benda ini. Xiao Yan cemberut. Adegan ini segera membuat sosok di ujung terkondensasi, tubuhnya memancarkan aura pembunuh, dan dia tiba-tiba menatap Xiao Yan dan Wu Zan. Dan pria yang berlutut di samping, menghilang diam-diam. Dia tahu bahwa Xiao Yan dan Wu Zan di sampingnya tidak biasa. Jika dia tinggal di sini, dia khawatir setelah pertempuran, akan ada ancaman besar baginya. Jadi diam-diam menggunakan kabut tebal untuk menyelinap pergi. Apakah kamu mencari kematian? Suara-suara yang tampaknya tumpang tindih dari banyak orang terdengar lagi, dan sosoknya memandang Xiao Yan dan Wu Zan. Sebelum Xiao Yan tidak berbicara, aura kuat Wu Zan meledak, memancarkan aura pembunuh yang kuat di tubuhnya. Bahkan jika dia datang jauh-jauh untuk membunuh pemburu sebelumnya, itu masih 10 lainnya. Beberapa orang tidak pernah memilikinya, aura pembunuh yang kuat. Pemakan jiwa. Apa yang kamu lakukan? Wu Zan mengepalkan tinjunya, dan niat membunuh meledak di matanya. Bagaimanapun, sebelum dia pergi, Pulau Xuanlei masih penuh vitalitas. Singkirkan jiwanya. Namun, ketika Wu Zan mendengar bahwa itu telah menjadi altar di Pulau Xuanlei hari ini, hatinya sudah sangat berat. Pada saat itu, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan para pelahap jiwa, tetapi hari ini berbeda dari masa lalu. Dulu dia hanya dewa yang bertarung, tetapi sekarang dia telah menjadi makhluk abadi yang kuat, dan inilah saatnya untuk mendapatkan kembali sebagian dari kebencian yang pernah dia miliki. Dalam kabut tebal, bayangan hitam besar melintas, dan kalajengking beracun setinggi 100 meter. Saya tidak tahu kapan itu mendekat, penjepit gandanya sudah dibungkus dengan kekuatan yang kuat dan meraung ke arah Wu Zan. Wu Zan tampaknya telah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Dia memegang cambuk emas panjang dan membantingnya. Gusun dan kalajengking beracun itu pecah dengan raungan dan jeritan yang sangat keras. Cambuk ini tidak biasa, itu adalah cambuk yang mengandung kekuatan abadi. Meskipun tidak dapat mengguncang klon dewa asli, kekuatannya cukup untuk mengalahkan dewa pertempuran manapun. Untungnya, kalajengking beracun memiliki cangkang yang keras. Cambuk ini mungkin akan membunuhnya secara langsung. Immorta. Menarik. Sudah lama sejak wilayah kutub jurang menjadi abadi. Kebetulan di antara 100.000 jiwa saya tidak pernah memiliki jiwa yang abadi. Sosok itu memandang Wu Zan memegang cambuk emas, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan sepasang ekspresi tertarik. 100.000 jiwa, tingkat Raja Jiwa hanya itu. Jika ada jutaan jiwa di Raja Jiwa, mungkin aku akan takut padamu. Wu Zan juga bergumam. Jelas, jiwa ini berbeda dari Genesis Qi, dan klasifikasinya lebih tinggi. Tidak ada ketakutan di mata Wu Zan, dia sepertinya sangat mengenal klan pemakan jiwa, dan juga tahu kekuatan klan pemakan jiwa di depannya.
Langkah pertama dalam keabadian Kaisar, kenapa nada arogan seperti itu? 100.000 jiwaku cukup untuk menghancurkanmu. Raja jiwa ini juga tidak takut sama sekali. Keduanya saling berhadapan untuk sementara waktu. Xiao Yan duduk bersila di punggung Bing Yuntu, dan melihat pertempuran yang akan pecah di antara keduanya. Sungguh, maka biarkan aku melihatmu. Bisakah 100.000 jiwa menghancurkanku? Segera setelah Wu Zan menggertakkan giginya, kebencian di hatinya pecah, cambuk panjang menghilang, busur emas mengembun dengan tangannya, dan tali busur meledak menjadi ledakan sonik yang keras. Panah emas yang tak terhitung menghujani Raja Jiwa. Bulu panah mengandung kekuatan abadi. Trik ini semua digunakan ketika berhadapan dengan Xiao Yan sebelumnya, tetapi pada saat itu dia menghadapi daging abadi, tetapi sekarang berbeda. Mata Wu Zan bersinar dengan keyakinan mutlak. Saya melihat sudut-sudut mulut Raja Jiwa naik, dan segera mengangkat tangannya. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, dan kemudian meraung ke arah Wu Zan. 10.000 hantu menangis. Pemandangan itu sangat mengejutkan untuk sementara waktu. Hujan panah emas jatuh pada hantu-hantu ini, dan saat mereka menyentuhnya, mereka langsung ditusuk dan dihancurkan. Itu sedikit panah, tetapi beberapa bisa menahan ratusan bulu panah. Hujan panah emas Wu Zan sangat cepat. Mereka semua diambil alih oleh hantu-hantu ini. Pada saat yang sama, mereka bersiul ke arah Wu Zan lagi. Saat mereka mendekati Wu Zan, satu demi satu hantu memegang senjata bergegas keluar, dan serangan sengit datang dari segala arah. Tapi Wu Zan juga tanpa sedikit kelembutan, menghadapi hantu yang mendekat, cambuk panjang muncul di tangannya lagi, dan sambil berayun liar, dia secara paksa memblokir hantu yang mengaum tak terhitung jumlahnya. Ketika cambuk panjang diayunkan, dia bahkan bisa mendengar auman menyakitkan dari hantu-hantu ini. Mendengar suara-suara ini, hati Wu Zan terpelintir seperti pisau. Semua teman dan kerabatnya dimakamkan di jurang kutub. Hantu-hantu ini mungkin bukan mereka, tetapi di hati Wu Zan apa perbedaan antara ya dan tidak. Wu Zan tidak pandai pertempuran jarak dekat, cambuk dan busur panjang dan panah adalah pertarungan jarak jauh, tetapi memiliki efek yang sangat signifikan pada serangan kelompok. Setidaknya untuk sementara, tidak ada hantu yang dapat menutup Wu Zan. Kulit Raja Jiwa juga berangsur-angsur suram. Bagaimanapun, kekuatannya datang langsung dari jiwa. Muatan semacam ini menyebabkannya kehilangan banyak jiwa dalam sekejap, dan tidak menyebabkan kerusakan pada Wu Zan. Pikiran Raja Jiwa bergerak, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan diatur dengan sangat teratur. Formasi pemusnahan roh mati. Hantu yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Wu Zan, dan mereka membentuk formasi besar dengan hantu, benar-benar menyelimuti Wu